adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi yang dari nomor 24. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya ya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tunjukkanlah cara yang benar. tunjukkan cara yang benar, Memberi pujian padamu. memberi pujian padamu. Bukakanlah hatiku mendengar Bukakanlah hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Hukum Taurat pada minggu kita pagi hari ini yaitu titah pertama sampai titah ke-10. Kita sama-sama ucapkannya. Titah Pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8,
jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau orang sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar kita itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi nomor 236. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Pengampunan dosa kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita buka Alkitab kita, ayat bulanan minggu kita hari ini yang diambil dari Filipi 1 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya
pada hari Kristus Yesus. Demikian ayat bulanan kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi nomor 75, Lului Hamuma Harajauni Debata. Lului hamu harajaun debata Ratot hati gorana Tambah hono nama ondeng Tuhamu Haleluya, haleluya 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 Haleluya, haleluya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama sebagaimana saudara-saudara seiman kita mengucapkannya di seluruh dunia. Mari kita ucapkan. Aku percaya Kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi nomor 75. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang masih memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah secara online. Berkati dan sertai kami Tuhan di dalam pembacaan firman, baik kami yang mendengarkan maupun kami yang berbicara, supaya setiap apa yang kami dengar dan ucapkan boleh menjadi puji-pujian, syukur, hormat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan boleh membawa damai sejahtera untuk kami semua, terkhusus anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel Kandang Roda. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini
terambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yuk kita buka Alkitabnya. Namun hari ini kakak mau berikan atau sampaikan dalam sebuah cerita, ya. Yuk kita simak firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת, והלילה הזה 2 פעמים. שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין, והלילה הזה כולנו מסובין. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו אדוני אלינו משם ביד חזקה ולפרוע נגדנו. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו מצרים, הרי עמנו ובנינו ובני בנינו משובדים היינו לפרעה. Sehabis hari-hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. מה היתרון דור אנשי נינווה על פני הדור הזה? Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, terjenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang baru saja kita lihat adik-adik. Jadi di dalam firman itu kita melihat bahwa bagaimana hari besar atau hari raya Paskah itu menjadi suatu kebiasaan di bangsa Yahudi untuk dirayakan di Yerusalem. Dan perjalanan mereka itu enggak hanya 1 atau 2 jam, tetapi berhari-hari. Dan mereka berangkat secara bergerombol sehingga mereka bisa saling menjaga satu sama lain. Sesampainya di rumah ibadah di Yerusalem, mereka merayakan dan beribadah seperti kita juga beribadah. Namun setelah pulangnya, Maria dan Yusuf tidak menyadari bahwa Yesus tidak ada di antara mereka. Coba adik-adik bayangin, kalau misalnya orang tuanya pergi ke satu pesta atau pergi ke suatu tempat ibadah, tetapi ketika pulang tidak ditemukan anaknya, pasti ada ketakutan, pasti ada
kekhawatiran, kemana anak saya? Nah, itu pun yang terjadi dengan Maria dan Yusuf. Mereka bertanya kepada teman-temannya, mereka bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar itu di dalam satu gerombolan tersebut, dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Bait Allah di Yerusalem. Sampainya di sana mereka melihat bahwa Yesus masih ada di sana ternyata. Maria senang sekali menemukan Yesus. Tapi ternyata adik-adik, selama mereka Yusuf dan Maria di dalam perjalanan, ternyata Yesus yang sudah berusia, yang baru berusia 12 tahun itu, dia mampu loh berdiskusi dengan, ya kalau sekarang tuh seperti Amang dan Inang Pendeta. Dia berdiskusi dengan orang-orang yang begitu paham dan mengerti mengenai firman Tuhan. Itu yang dilakukan Yesus. Coba adik-adik, kalau berusia umur 12 tahun misalnya di gereja kita, adik-adik datang ke gereja, kemudian adik-adik berdiskusi dengan Inang Pendeta atau Amang Pendeta atau Parhalado. Pasti ada ketakutan. Takut saya salah, takut saya nggak bisa menjelaskan. Tetapi Yesus begitu berani. Dia berani untuk berbicara di depan orang-orang yang paham dan mengerti mengenai firman Tuhan. Lalu Maria begitu senang ketemu dengan Yesus dan Maria mengajaknya pulang. Yesus tidak menolak ajakan pulang Maria, dan Yesus taat kepada perintah Maria untuk ikut pulang bersama-sama dengan Yusuf dan Maria. Di sini ada satu ketaatan adik-adik yang dilakukan oleh Yesus. Padahal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Raja. Tetapi Yesus tidak menggunakan kekuasaannya. Walaupun dia masih kecil waktu itu, dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk menolak ibunya ataupun tidak taat kepada orang tuanya. Di situ kita melihat bahwa Yesus juga sama seperti kita manusia. Bahwa kita pun harus selalu taat kepada perintah orang tua. Nah adik-adik, akhirnya Yesus pun pulang dan dia tinggal bersama Maria dan Yusuf di dalam asuhannya hingga Yesus dewasa. Nah, di dalam masa perkembangannya tersebut, pertumbuhan sejak dia berusia 12 hingga dia dewasa sampai dia melayani Tuhan, pasti ada proses. Banyak sekali proses. Sama seperti kita sekarang misalnya adik-adik berusia 10 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang mungkin masih batita atau balita. Startnya, mulainya pasti kita dari seorang bayi kecil yang nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya harus dibantu, minumnya juga susu. Kemudian setelah lama semakin besar, tadinya makan bubur, kemudian berganti menjadi nasi. Dan minumnya juga sudah berganti. Mungkin sekarang adik-adik minumannya udah nggak susu terus ya, nggak minum pakai endo terus. Tapi ada hal-hal yang berubah startnya. Misalnya seperti ini adik-adik ya, kakak kasih lihat dulu sebentar. Nah, seperti gambar ini. Ini adalah proses pertumbuhan mulai dari dia kecil sampai dia menjadi dewasa atau ya sudah kakek-kakek kali ya adik-adik ya. Semua ini ada proses pertumbuhan. Kalau itu adalah pertumbuhan badan kita. Jadi proses manusia tumbuh itu ada secara badani dan secara rohani. Dalam hal ini kalau misalnya pertumbuhan secara badani ya tentu asupan-asupan gizi lah yang kita makan. Makanan yang kita makan melalui mulut, yang kita kunyah dan kita telan. Nah proses itu yang membuat kita bisa menjadi tumbuh dari makanan-makanan yang kita serap. Nah biasanya kita itu mengkonsumsi yang dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Masih ingat nggak adik-adik? 4 sehat 5 sempurna itu apa aja nih? Misalnya seperti ini ya. Ada makanan pokok. Ada makanan pokok, ada jagung, ada wortel, ada beras, ada buah, pisang, susu, daging, ayam, dan ikan. Ya, bisa diganti seperti itu. Atau daging atau ikan sebagai sumber protein. Jadi makanan-makanan itulah yang kita konsumsi sehingga badan kita makin lama makin
tumbuh. Ya adik-adik, makin lama makin besar, makin lama makin tinggi. Yang tadinya seperti yang masih bayi, kemudian makin lama makin besar, besar. Ya adik-adik ya. Jadi itu adalah pertumbuhan dari kita melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi sehingga kita menjadi besar. Tetapi bagaimana dengan pertumbuhan iman kita? Apa yang kita lakukan untuk supaya iman kita itu juga menjadi tumbuh? Sama seperti tadi kalau kita mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna, kita juga ada yang kita makan. Apa itu adik-adik? Makanan rohani. Makanan rohani yaitu makanan yang kita serap supaya iman kita menjadi tumbuh. Jadi iman kita bukan lagi masih seperti bayi atau masih seperti anak kecil, ya, tetapi tumbuh sesuai dengan usia kita, tumbuh sesuai dengan umur kita. Jadi kalau dulu misalnya adik-adik cuma berdoa bisanya adalah met-met, awon, bayan iyas, rohakon, seperti itu ya. Tetapi setelah lama semakin besar, doanya itu sudah bukan met-met awon lagi, tetapi doanya adalah sesuatu yang memang kita butuhkan, kita perlukan, dan yang bisa kita bagi juga buat orang lain, yaitu kita mendoakan orang-orang sakit, kita mendoakan orang tua kita, keluarga kita, bapak ibu guru kita, gereja kita. Itu yang kita lakukan. Jadi semakin lama semakin besar kita, semakin bertambahnya usia kita, rohani kita, iman kita juga semakin tumbuh. Jadi jangan lagi kalau misalnya masih bayi kita masih minum susu, minum endot, masa sih udah dewasa juga masih endot? Masa sih adik-adik udah umur 10 tahun atau 12 ke sekolah bawa-bawa endot? Kan nggak mungkin. Ya, harus bertumbuh, harus semakin meningkat, baik jasmani maupun rohaninya. Nah, itu yang harus kita ingat adik-adik, bahwa makanan ada 2, makanan jasmani dan makanan rohani. Harus seimbang. Jangan kita makan yang kebutuhan jasmani saja, tetapi makanan rohaninya tidak kita lakukan. Jadi makanan rohani itu bisa kita lakukan dengan seperti apa adik-adik? Berdoa, pergi ke gereja, bersekutu, bersosialisasi dengan orang-orang yang seiman, kemudian juga bernyanyi, memberikan talenta kita buat gereja, mengucap syukur melalui puji-pujian yang kita sampaikan, rajin misalnya mendengarkan ibadah sekolah minggu online. Itu adalah bagian juga dari makanan rohani yang bisa kita konsumsi setiap saat. Jadi kalau misalnya adik-adik harus ingat bahwa kita punya 2, yaitu makanan rohani dan makanan jasmani yang harus kita seimbangkan. Jadi sebelum kita memakan makanan jasmani, kita makan dulu rohani kita. Kita doakan makanan kita doakan minuman kita. Jadi jasmani, kesehatan jasmani, makanan jasmani selain tadi yang dibilang kakak 4 sehat 5 sempurna, ya seperti istirahat, tidur itu juga perlu kita lakukan. Namun sebelum kita melakukan itu, kita juga doa dulu sebelum tidur, berdoa juga sesudah tidur, kayak seperti lagu. Mau makan, berdoa dulu, mau minum, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Oke adik-adik, tetaplah berdoa dan seimbangkan antara makanan rohani dan makanan jasmani. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa untuk firman yang baru saja kita dengar dan ucapkan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang masih memberikan waktu untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi bekal kami untuk kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel Kandang Roda, guru-guru sekolah minggu, orang tua kami, supaya mereka juga bisa memberikan yang terbaik buat kami anak-anak sekolah minggu. Terkhusus buat orang tua kami, mampukan mereka untuk bisa mencukupkan
kebutuhan jasmani dan rohani kami, supaya kami anak-anak sekolah minggu tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, semakin dewasa di dalam iman. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi nomor 369 sama 197, ikutin kakak-kakaknya. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Allahku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipanggil olehnya. Ya ya ya, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Kita bernyanyi nomor 141 sambil mengumpulkan persembahan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadanya ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Ina. Di dalam dunia ada dua jalan.